Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Akan tetapi, tahukah kamu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas, siapakah malaikat tersebut? Lalu, apa yang terjadi dengan kedua malaikat tersebut? Kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Bahkan nama mereka disebut di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahuinya. Syekh Atiyah Sakar menyebutkan bahwa di beberapa buku tafsir disebutkan kedua malaikat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Perkataan para mufassir ini bukanlah hujjah atau dalil dalam hal ini. Hal itu berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Serta perkataan mereka yang paling dekat tentang kedua malaikat tersebut adalah bahwa masyarakat saat itu mendapatkan fitnah dengan para tukang sihir, sehingga mereka mengangkat para tukang sihir itu sampai ke derajat para nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua malaikat untuk mengajarkan kepada manusia sihir, agar mereka bisa membedakan antara sihir dengan kenabian, serta memperingatkan mereka tentang fitnah terhadapnya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa mereka berdua adalah dua orang yang memiliki ilmu dan akhlak mulia, sehingga menjadi fitnah di masyarakat, dan mereka memberi kepada kedua orang itu nama dua malaikat. Di dalam cerita-cerita kuno, masyarakat Babilonia terdapat dua orang yang memiliki nama mirip, yaitu Harut dan Marut. Masyarakat saat itu begitu kagum dengan mereka berdua, sehingga memberikan kepada keduanya nama dua malaikat. Bahkan kekaguman mereka terhadap keduanya pun bertambah sehingga meyakini bahwa mereka berdua adalah Tuhan. Kemudian orang-orang Yahudi mempelajari peninggalan dari kedua orang itu berupa hikmah dan sihir yang menjadikan mereka lebih disibukkan olehnya daripada membaca kitab Allah, dan mereka pun membuang kitab Allah itu di belakang punggung mereka. Maka para malaikat memilih dua malaikat di antara mereka yang bernama Harut dan Marut. Lalu Allah memberikan syahwat kepada keduanya dan menurunkan keduanya ke muka bumi, dan memerintahkan agar mereka menghukumi manusia dengan kebenaran dan melarang mereka dari menyekutukannya, membunuh jiwa dengan tanpa haknya, dan berbuat zina serta meminum khamar. Maka mereka pun menghakimi manusia dengan adil di siang harinya, dan bila sore hari mereka berzikir kepada Allah yang Maha Agung, lalu mereka naik ke langit. Mereka melakukan hal itu selama sebulan. Kemudian datanglah kepada mereka seorang wanita yang sangat cantik, elok, seksi, dan memakai pakaian yang paling mewah.
wanita itu bernama Zahrah, dari penduduk Persia dan menguasai beberapa kota dan masuk ke tempat Harut dan Marut dalam keadaan bersolek. Kemudian menguraikan rambutnya serta merias wajahnya dan mengadukan kepada kedua malaikat itu tentang orang yang memusuhinya. Tatkala melihatnya, mereka tergoda dengan cintanya. Wanita itu pun pergi dan kembali lagi keesokan harinya. Mereka saling menceritakan rasa cintanya kepadanya satu sama lain, sehingga mereka berani merayunya. Tetapi wanita itu menolak dan pergi, kemudian kembali lagi pada hari berikutnya. Mereka pun merayunya kembali, namun ia menolak dan berkata kepada keduanya, "Aku tidak akan menerima ajakan kalian, sehingga kalian mau melakukan apa yang aku inginkan, yaitu hendaklah kalian menyembah patung dan meminum khamar." Lalu mereka berkata, "Tak mungkin semua itu kami lakukan, sebab Allah melarang kami melakukan itu semua." Harut dan Marut menolak keinginannya. Lalu wanita itu pun menolak keinginan keduanya dan meninggalkan mereka. Namun perasaan cinta mereka semakin bertambah kepadanya, dan mereka tak kuat lagi menahan dan menuju ke arah rumah wanita itu serta mengetuk pintunya. Ia menerima mereka dan keduanya pun masuk ke dalam rumahnya. Lalu wanita itu menyediakan mereka makanan dan keduanya memakannya sambil merayu wanita tersebut. Wanita itu berkata, "Kalian telah tahu apa yang aku inginkan." Lalu Harut dan Marut menjawab, "Syirik adalah dosa besar dan membunuh adalah dosa besar pula. Sedangkan meminum khamar adalah lebih ringan dari ini semua, dan nanti kita akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mereka tidak tahu bahwa khamar adalah induknya kejahatan. Lalu mereka meminum khamar. Pada saat mabuk, mereka pun jatuh dalam pelukan perempuan itu dan berzina dengannya. Akan tetapi perbuatan mereka dilihat oleh orang lain, sehingga keduanya membunuh orang itu karena takut dia membiarkan perbuatan mereka. Kemudian perempuan itu memerintahkan mereka sujud menyembah berhala, dan mereka melakukan hal itu dan menjadi kufur. Al-Kisai mengatakan, pada saat Harut dan Marut melakukan perbuatan ini dan terjatuh pada lembah dosa tersebut, mereka ingin naik ke langit, namun sayap mereka tidak lagi menaati mereka. Mereka pun mengetahui apa yang mereka perbuat, dan keduanya menghadap Nabi Idris serta menceritakan apa yang terjadi pada mereka, lalu meminta padanya agar memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berkata padanya, "Kami melihat apa yang naik dari ibadahmu seperti apa yang dilakukan oleh seluruh manusia, maka berilah kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Idris alaihissalam melaksanakan apa yang mereka minta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka pilihan antara azab di dunia atau azab akhirat yang akan mereka tempuh, dan mereka memilih azab dunia. Lalu mereka diazab di daerah Babilonia, negeri Irak sekarang ini, pada suatu lubang sumur dengan digantung dari rambut mereka dengan kepala terbalik pada sebuah rantai besi, dan diazab dengan rasa haus, padahal jarak antara lidah mereka dan air hanyalah sedikit sekali seperti ukuran jari saja. Seluruh asap yang ada di dunia masuk ke hidung mereka sebagai tambahan azab bagi mereka berdua. Mata mereka menjolor keluar dan wajah mereka hitam. Dengan keadaan seperti inilah mereka dihukum sampai hari kiamat tiba. Dikisahkan pula, seorang manusia dari penduduk Babylon mendatangi mereka berdua karena ingin mempelajari ilmu sihir. Dan tatkala ia masuk ingin menemui mereka berdua, dia pun melihat mereka berdua seperti apa yang telah kami kisahkan, seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan keduanya mendengarkan apa yang diucapkan olehnya dan berkata, "Dari umat manakah kamu?" Dia menjawab, "Dari umat Muhammad SAW." Mereka bertanya lagi, "Apakah Muhammad telah diutus?" Dia menjawab, "Ya." Mereka pun berucap, "Alhamdulillah," dan menampakkan keceriaan, dan orang itu berkata, "Kenapa Anda menampakkan keceriaan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW?"
Mereka menjawab, "Ya, sebab dia adalah nabi yang diutus di akhir zaman, dan telah dekatlah masa pembebasan kami." Tidak diperbolehkan pula bagi kita untuk merujuk kepada cerita-cerita yang dikatakan mereka itu tentang malaikat yang bertentangan dengan kemaksuman mereka. Para malaikat tidaklah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pun melakukan apa-apa yang diperintahkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya." Wallahu a'lam bishawab.